Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di mata kuliah media sosial pertemuan ke-7. Kali ini kita akan bahas etika dan aturan di media sosial. Media sosial seperti kehidupan di alam nyata gitu ya. Ada aturan-aturannya juga. Kalau kita nggak memenuhi aturan ini, bisa-bisa kita nggak langgeng ya berteman di media sosial, atau kita malah jadi kena tuntutan. Kita mulai dulu dari pembahasan peraturan. Etika bisa kita artikan sebagai aturan ya, atau hukum ya. Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan atau diikuti oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan. Tujuannya apa sih ada hukum dan aturan ini? Sebagai kontrol sosial. Jadi orang tuh nggak bisa seenak-enaknya gitu berbuat sesuatu di tengah masyarakat. Harus ada batasannya. Nah, batasannya itu dilihat dari apa? Nah, ini ada 3 landasan nih. Filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kalau filosofis itu aturan tersebut berdasarkan falsafah masyarakat setempat. Falsafahnya Indonesia bisa berbeda dengan Malaysia, Jepang, Korea, dan negara-negara lain. Falsafah ini dari mana? Dari nilai-nilai yang tumbuh pada kebudayaan. Ya, itu kemudian disarikan gitu ya, akhirnya menjadi falsafah atau filosofi negara. Makanya itu dituangkan dalam bentuk dasar negara, Pancasila. Kalau Pancasila kan ada 5 tuh poinnya. Tuhanan yang Maha Esa dan bla bla bla, itu kan yang menjadi landasan kita berhubungan sosial, berinteraksi sosial. Kedua, landasan sosiologis. Aturan yang dibuat dengan dasar-dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aturan yang melekat di tengah masyarakat. Kayak misalnya begini, kalau di Indonesia kan kita ada aturan mengenai sopan santun gitu ya, bicara dengan orang tua, bicara dengan sebaya, itu bisa jadi kosakata yang kita pilih berbeda. Nah, itu nggak tertulis gitu, tapi itu kita tahu gitu, ada di tengah masyarakat. Landasan yuridis, nah ini landasan hukum, terutama dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan presiden ya. Nah, bentuknya udah kayak begitu tertulis. Nah, kita lihat nanti ya filmnya, kalau di YouTube nggak boleh dimainkan. Baru kita masuk ke dalam etika ya, karena tadi etika kan di atasnya tuh sama seperti aturan gitu, aturan dan hukum. Nah, kita bahas dengan etika. Etika asalnya dari bahasa Yunani, artinya ethos ya, kebiasaan, atau diterjemahkan menjadi suatu kebiasaan. Objeknya adalah perbuatan, sikap, dan tindakan manusia. Jadi etika itu kebiasaan, kemudian dari kebiasaan itu akhirnya gimana supaya menjaga kelanggengan di tengah masyarakat. Etika di media sosial, ranah maya ya, tadi saya udah jelasin bahwa punya aturan sendiri. Nah, jadi ada 2 hal yang harus kita pikirin ketika kita bersosialisasi di media sosial. Pertama adalah aturan yang dibuat oleh platform. Kedua, aturan yang ada di Indonesia, di negara kita. Ya, hukum yuridisnya ya, hukum yuridis, sosial maupun filosofisnya. Apa yang dimaksud dengan etika media sosial? Prinsip-prinsip moral yang dijadikan acuan dalam kita berperilaku di tengah masyarakat maupun di tengah dunia maya. Nah, tujuannya adalah agar para pengguna media sosial bertanggung jawab, saling menghormati dan berperilaku dengan baik ya, ethical manner. Sedangkan etiket adalah aturan yang tidak hanya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga di dunia digital. Ini ada kata-kata yang harus sebetulnya ini kata-katanya menyiratkan etiket di media sosial, kayak lindungi kerahasiaan pribadi, terus tidak mengambil data orang sembarangan, berhati-hati dalam hal privacy gitu ya, data pribadi. Ada lagi istilah namanya netiquette. Netiquette tuh artinya netizen etiquette.
etiket tadi ya, cara atau aturan-aturan berperilaku yang menempel, mengikat netizen. Gitu. Netizen adalah budaya berbagi. Kita udah tahu ya, media sosial adalah budaya berbagi dan personalisasi diri gitu. Maksudnya orang bisa melihat akun kita sebagai bentuk perwujudan kita gitu ya. Maka bukan tidak mungkin ada informasi yang disalahgunakan sehingga bisa ada pelanggaran hukum. Misalnya apa ya? Banyak ya. Kayak misalnya sekarang nih orang masak gitu ya. Misalnya ada channel yang isinya tuh masak-masak. Terus di dalam kontennya itu ada komposisi gitu ya, atau resep komposisi yang dia nggak pakai gitu, nggak sebenarnya. Itu kan bisa aja dianggapnya sebagai pembohongan publik. Harusnya nggak pakai yang itu tuh, nggak mungkin pakai bahan itu tuh, pasti nggak ngembang kuenya gitu misalnya ya. Etika kontemporer, etika daring diartikan sebagai kebiasaan atau budaya yang menyangkut perkembangan teknologi dalam pertemuan budaya global. Di dalamnya ada kesadaran, tanggung jawab, kejujuran, nilai kebajikan dalam menyampaikan pesan. Jadi intinya kalau yang namanya etika ya, kita harus berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat tersebut atau di platform tersebut. Nah, di sini saya cuma 3 aja bahas, ada YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang ambil 3 platform sebagai contoh. Nah, apa yang mau dibahas? Sebetulnya bukan dibahas ya, yang mau digarisbawahi adalah setiap platform itu punya aturan-aturan sendiri. Kamu bisa lihat di panduan komunitas. Ya, ini linknya. Jadi kalau buat YouTube ini banyak nih tuh, nggak boleh ada interaksi palsu, peniruan ya, macam-macam. Nah, saya cuma mau ambil 1 aja karena ini kalau dibahas kan banyak, panjang. Thumbnail, memposting thumbnail. Kalau memposting thumbnail tuh nggak boleh ada pornografinya, ya, ada tindakan seksualnya, ada ketelanjangan nggak boleh ya. Ya pokoknya ini nih macam-macam ini ya. Tuh. Ini cuma thumbnail doang ya. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut ya sebenarnya banyak ya. Violation kayak kekerasan segala macam nggak boleh, berdarah-darah nggak boleh, anak juga nggak boleh diekspos. Makanya akhirnya lahirlah YouTube Kids gitu kan. Nah sebetulnya banyak ya. Nah ini aja dulu ya kita bahas. Jadi banyak aturannya. Kalau misalnya dilanggar gimana? Dilanggar kena strike. Kalau misalnya dia mau dimonetize, akhirnya gara-gara ini nggak bisa monetize. Atau misalnya dia udah monetize, dia kena strike 1, 2, 3 bisa-bisa channelnya take down. Nah ini ada video ya, nanti kita bahas di kelas. Sekarang Instagram juga begitu, menaruhi kebijakan monetisasi Instagram. Gak boleh menghina ras, jenis kelamin, kebangsaan, afiliasi politik gak boleh. Orientasi seksual juga gak boleh ya. Jadi banyak juga. Kalau TikTok gimana? TikTok juga banyak ya. Yang saya ambil ini aja, terutama yang berhubungan dengan anak-anak. Ada batasan minimal usia 13 tahun. Kenapa? Karena batasan bisa memiliki email. Terus kalau mau FYP, setidaknya dia harus ada di 18 tahun atau di atas 18 tahun. Kontennya nggak boleh erotis dan berbau seksual. Tidak ada konten penyiksaan, kecelakaan, berdarah-darah, perkelahian brutal atau menyiksa hewan. Ini cuma 1 policy aja ya. Sebetulnya banyak ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat ya, beda platform ternyata dia punya aturan yang beda, tapi intinya hampir mirip, yaitu untuk menjaga agar audiensnya atau usernya tertib gitu, tidak saling menyerang, tidak saling menghina. Ada undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebetulnya ini bukan undang-undang baru, ini undang-undang yang memperbarui undang-undang sebelumnya, yaitu nomor 19 2016, dan ini juga memperbarui undang-undang nomor 11 tahun 2008. Nah ini ada beberapa isinya ya, apa aja yang nggak boleh kita lakukan ketika kita berselancar di dunia maya. Nggak boleh menyebar hoax ya, mendistribusikan
bermuatan asusila, judi, pencemaran nama baik, ya, pengancaman. Nah, itu ya. Tidak boleh berita bohong, menghina, menghasut suku, agama, tidak boleh ada ancaman kekerasan, penyalahgunaan alat, perangkat, ya. Oke, teman-teman. Nah, ini hukuman-hukumannya. Jadi perbedaannya dengan undang-undang sebelumnya, di sini hukuman-hukumannya cukup detail ya. Cukup detail. Kalau kita menyebar informasi asusila, penjaranya 6 tahun atau 10 miliar. Menurut Undang-Undang Nomor 1/24 tahun pasal 45. Oke. Tapi gimana kalau ini sebagai bahan diskusi ya, yang namanya menghina gitu ya. Itu bagaimana ya, menghina kan kalau orangnya merasa terhina diadukan gitu ya, jadi tindak pidana kan bisa. Tapi kalau orangnya nggak ngerasa terhina gimana? Batasannya terhina tuh gimana gitu? Misalnya contoh ada mau mengangkat korupsi. Nah, korupsi nih orang nih misalnya ya, pejabat ada yang korupsi. Tapi yang korupsi merasa dia dipermalukan dengan berita tersebut. Nah, itu bagaimana tuh? Oke, kita diskusi di kelas ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.